Faedah yang ketujuh, wal faedatu utai faedah as-sabi'atu kang nomor 7 iku anisa temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun kula ahadin ing saben-saben wong siji yas'a kang lumaku sapa ahad bijiddin kelawan temenan wa yajtahidulan nemen-nemeni sapa ahad bimubalaghatin kelawan nemen-nemeni temenan litalabil kuti krono nupri maring pikuwatan wal ma'asilan pengopo jiwa bihaifu yakoi gambarane sekirane tumibo sopo ahad bihi kelawan tolabul kuti fi subhatin ing dalam perkara kang subhat wa haramin lan perkara kang haram wa yudhillu lan ngrendahake sopo ahad nafsahu ing awak dhewe ahad wa yungqisu lan ngurangi sapa ahad qadrahu ing percaya maring takdire Gusti Allah. Aku banyak melihat orang yang berusaha keras untuk menggapai kehidupannya, mencari nafkah untuk kehidupannya, seolah-olah dia sampai masuk pada hal-hal yang sifatnya subhat, termasuk hal-hal yang sifatnya haram. Bahkan ada di antara mereka yang sampai merendahkan dirinya, yang sehingga membuat mereka itu seolah-olah tidak percaya kepada takdirnya Allah. Karena kondisinya seperti itu, fata'amaltu maka mikir-mikir sapa ingsun utawa angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem gawe Gusti Allah taala ale maha luhur sinten Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, nyatane dawuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin lan ora ana saking gegremetan fil ardi ing dalem bumi. Apa sing ora ana illa 'ala Allahi angin ing atase Gusti Allah apa rizquha. Illa 'ala Allahi angin ing atase Gusti Allah apa rizquha, rizqine dabbah. Apa rizquha, rizqine dabbah. Jadi aku melihat ada firman Allah yang berbunyi bahwasanya semua rizki, semua makhluk yang melata di bunga bumi ini itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fa'alim tu mau ngerti sapa ingsun anna rizki sak temene rizkine ingsun iku anallahi tetep ing atase Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Wa qaddamanahu lan wis teman-teman nyimpen sinten Allah ing rizki fastagaltu moko nyibukno sapa ingsun bi ibadatihi kelawan ibadah maring Gusti Allah. Wa qata'tu lan megot sapa ingsun tomai ing toma ingsun aman saking wong siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Jadi ketika aku melihat bahwasanya banyak orang yang bersusah payah untuk untuk mencari hal-hal pokok, mencari makanan pokok untuk kehidupannya, sampai merendahkan dirinya hingga ia terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya syubhat dan haram, aku teringat dengan ayat Allah yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang dari ayat tersebut aku yakin dan aku ketahui bahwasanya sesungguhnya rezekiku itu sudah ada atau sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya tahu bahwasanya rezekiku sudah ditanggung oleh Allah, maka yang kulakukan tidak mencarinya, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan ibadah dan memutus sifat keinginanku atau tomakku kepada selain Allah. Nah ini balik, jadi megawe gak entuk golek krono golek pangan golek apa, tapi diniati krono parak maring pangeran. Krono rezekine wis ditanggung kok. Kan rugi kalau sesuatu yang sudah ditanggung masih kita pikirkan. Lek iya Pak, lek sampean tanggung, lek kalau sudah ditanggung, kalau sampean sama si pikirkan itu perkara sing rugi Pak. Jelas itu rugi, sesuatu yang ditanggung kok masih sampean pikirkan itu adalah sesuatu yang rugi. Karena lek saiki wis dipesti sampean misal itu sak gelas kaya ngene. Sampean ngokso piye-piye Pak gak itu sak gelas sampean Pak. Lho kok ate mikir sing sak gelas ya wis gak usah. Mikiro penggaweane sampean ae karena itu yang diwajibkan. Makanya sekali lagi
rizki itu adalah bagian, pekerjaan itu adalah kewajiban. Maka rugi kita memikirkan sebuah bagian yang sudah dipastikan, kecuali yang baik ada bagi kita adalah memikirkan sesuatu yang diperintahkan yang merupakan sebuah kewajiban. Harusnya kayak gitu. Jadi rizki itu harus ditanggung. Males gak itu? Untuk gara-gara kita tahu bahwasanya rezeki kita sudah tertakar sesuai dengan apa yang ada di zaman azali, sampean males. Megawe gak megawe ya rezekiku kan ya sakmono. Megawe gak megawe rezekiku ya sakmono. Untuk dadi ini males lah. Males gak ento, Pak. Males gak boleh. Karena yang diperintahkan oleh Allah kita itu bekerja dengan giat. Lah terus gara-gara rezeki ini sampean iku wis anggap adik sampean wis kadung percaya wis paling rezekiku koyo ngene. Asli ini kan gak ngerti sampean rezeki ini sampean sepiro kan gak ngerti. Terus mari ngono sampean males, lho males iku sing gawe itu karena menyalahi perintah Allah untuk berusaha keras. Jadi kudune sampean ngelakoni perkara yo tidak lain itu adalah melaksanakan perintahnya Allah. Jare Allah kon sergep ya sergep po. Karena seperti itulah harusnya seorang hamba itu melaksanakan kehidupannya di dunia. Maka nilai Syekh Hatim Al-Asom krono wis ngerti bagian rezekine iku wis ditanggung pangeran, akhirnya dhek gak milih golek rezeki mati-matian krono wis rumangsa ditanggung karo pangeran. Tapi yang lebih diupayakan oleh beliau itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan terus beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan yang paling penting di sini itu adalah wa qata'tu tomai amman siwahu, dan aku putuskan sifat tomak. Jadi kalau kata Gus Baha, konsep kikir itu di dalam ilmu tasawuf katanya tidak ada. Katanya Gus Baha itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Jadi kita mengatakan kikir kepada orang lain itu dikarenakan ada sifat tomaknya kita, ada sifat serakahnya kita. Iya, karena ada sifat serakahnya kita. Tapi kalau tidak ada sifat serakahnya kita, maka kita tidak akan bisa menyebut orang lain itu kikir. Contoh, anak dik bapak, ya kan? Ate njaluk apa-apa gak dikei, ya kan? Bapaknya mampu, artinya mampu. Karena dia memiliki hubungan untuk bisa tomak, artinya bisa memiliki keinginan yang tersampaikan. Akhirnya ketika tidak memberi, si bapak itu dicap kikir oleh si anak. Berarti kan aslinya sifat kikir bapak itu kan gak ono. Sing ono sebutan kikir gara-gara anak iku duwe kepinginan gak dituruti. Lah buktinya penyematan kikir itu hanya kepada orang-orang yang ketika kita minta itu tidak diberi. Tapi tidak kepada orang yang tidak sama sekali mau memberi kepada kita dan tidak memiliki hubungan dengan kita. Karena seharusnya kalau predikat itu ada, harusnya itu yuk ceket kabeh. Jari Gus Baha kayak gitu. Katanya Gus Baha, sifat kikir itu penjelasan kikir di ilmu tasawuf, konsep kikir di dalam ilmu tasawuf itu tidak ada. Konsep kikir di dalam ilmu tasawuf itu ada dikarenakan tomak yang ada pada diri setiap manusia. Itu katanya Gus Baha. Tapi kalau saya lihat koyoke ono sih kikir itu ono. Tapi saya tidak berani bantah karena Gus Baha yang ngomong. Karena ya mungkin beliau banyak baca konsepnya itu seperti apa. Tapi kata Gus Baha seperti itu. Kenyataannya sih iya sih. Kenyataannya itu kita bilang kikir kepada orang-orang yang bersinggungan kepada kita. Uangnya podo, tapi kepada orang-orang yang tidak bersinggungan kepada kita tidak pernah mengatakan mereka itu kikir. Padahal podo-podo juga gak tahu ngekei. Ya kan? Orang yang bersinggungan kepada kita tidak pernah memberi, itu kita katakan kikir. Orang yang tidak bersinggungan kepada kita tidak pernah kita melihat dia memberi, tidak kita sebut
kikir. Berarti kan munculnya predikat kikir kan itu datang dari kita, karena ketika kita tidak mendapatkan pemberian, berarti ada unsur keinginan yang tidak tersampaikan. Jadi bukan sifat asli manusia kikir itu. Itu kalau pemahamannya Gus Baha seperti itu. Oke, lanjut. Wal faidatu utawi faidah atsaminatu kang kaping 8. Berarti ini adalah faedah yang terakhir. Ani sak temene ingsun Al Hatim bin Asam iku raaitu ningali sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben wong siji iku ningali mau muktabidan ing tetanggenan ala syai'in ing atase suwiji-wiji makhlukin kang den ciptaake. Itu kata Syekh Hatim Al-Asam. Yang ke-8 adalah aku banyak melihat di antara orang itu ada yang tetanggenan itu apa ya? Apa bahasanya tetanggenan itu? Menganggap dijadikan sebagai pijakan. Menjadikan pijakan sesuatu yang diciptakan. Ba'duhum utawi setengah ahad atau setengah wahid ilad dinar tetanggenan maring dinar wadarohim lan dirham. Jadi ada orang yang merasa gagah tetanggenan, artinya apa ya, berpegang teguh atau rumangsa hebat lek wis nyekel duit. Ono sing kaya ngono akeh tunggale ya, lek kan duit lemes. Itu yang dilihat oleh beliau. Wa badum lan setengah wahid ilal mali tetanggenan maring bondo wal mulki lan kerajaan. Jadi ada yang berpegang teguh hartanya banyak dhewe ngrumoso aman krono ana sing dicagerne yaiku bondo. Wa ba'dum lan setengah wahid lan setengah kulla wahid ilal hirfati tetanggenan maring penggawean wasanaati lan kerajinan. Hirfati penggawean wasanaati lan kerajinan. Jadi sonaa itu sesuatu yang sifatnya kreativitas. Kalau hirfa itu lebih sifatnya kepada buruh. Itu. Jadi lek penggaweane enak, megawe di perbankan tenang deh, krono kumpul karo duit. Wa ba'dum lan setengah kul wahid ila makhlukin maring makhluk ila makhlukin maring makhluk mislihi kang upamani ing ahad. Ada sebagian lagi menganggap hebat ketika memiliki teman dengan sesamanya. Aku ketemu karo pejabat, kocokku iki gagah nih, rumangsa gagah. Fata'amaltu jare Hatim Al-Asam, fata'amaltu moko angen-angen sapa ingsun. Fata'amaltu moko angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nyatane dawuh wa may yatawakkal. Wa man utahe sapa wong iku yatawakkal gumantung sapa man Allah ing atase Gusti Allah fa wa moko utawi Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi man. Innallaha satamene Gusti Allah innallaha satamene Gusti Allah balighu amrihi kang sampurno perintah pemerintah oleh merentai. Qad ja'ala teman-teman dadekake sinten Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji qadran ing takeran. Setelah aku melihat ayat yang berisi bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi segalanya dan Allah itu maha mengurusi segala-galanya. Fatawakkaltu muka tawakkal sapa ingsun ala Allah ing asase Gusti Allah. Fa wa moko utawi Allah iku hasbi zat kang nyukupi maring ingsun. Wa nikmalan sak bagus-baguse Allah iku al-wakilu zat kang mewakili. Daripada aku menggantungkan diriku kepada sesuatu yang selain Allah, lebih baik melihat ayat yang melihat ayat yang kutemukan, maka lebih baik aku bertawakal kepada Allah, membuang selain Allah.
Allah, karena sesungguhnya Allah akan mencukupi segala hal yang aku butuhkan, dan hanya Allah lah sebaik-baiknya wakil. Itulah 8 faedah yang Syekh Hatim dapatkan dari pertemanannya dengan Syekh Syakik Al-Balkhi. Jadi omongan tawakal ya sing itu ya. Yang pertama itu adalah teman yang abadi, yaitu amal yang soleh. Yang kedua itu menahan hawa nafsu, ya kan, menahan hawa nafsu. Yang ketiga itu mementingkan harta yang diberikan oleh Allah. Artinya corok duwe bondo ikut diorientasikan di jalan Allah, karena harta yang dimiliki oleh manusia itu akan hilang atau akan sirna, sementara harta yang dibelanjakan di jalannya Allah itu akan kekal selamanya. Yang keempat, orang yang merasa mulia. Ada yang merasa mulia dengan pangkat, ada yang merasa mulia dengan kekayaan, tapi ternyata Allah memberikan gambaran di dalam ayatnya, kemuliaan itu tidak ada pada benda, kemuliaan itu tidak ada pada pangkat, kemuliaan itu tidak ada pada golongan, tapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Itu yang keempat. Yang kelima, penyebab dari berbagai macam cacian itu penyebabnya tidak lain adalah sifat hasud, ya kan? Sifat hasud karena tidak samanya pembagian yang diberikan Allah kepada masing-masing makhluk. Ada kalanya itu urusan harta, ada kalanya itu urusan pangkat, ada kalanya itu urusan ilmu. Tapi ternyata semua itu adalah segala sesuatu yang dibagi oleh Allah. Maka tidak pantas kita memiliki rasa hasud atau mencaci orang lain, karena memang Allah sudah memberikan takaran-takaran yang berbeda untuk orang lain. Yang ketiga, yang seharusnya yang kelima tadi itu adalah hal yang seharusnya kita redho dengan semua pemberian Allah dan pembagian Allah terhadap semua makhluk. Yang keenam adalah permusuhan. Permusuhan itu banyak terjadi di kalangan manusia, tapi kalau dilihat dari ayatnya Allah, tidak pantas kita menjadikan musuh kecuali musuh yang sudah dijanjikan oleh Allah atau musuh yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu setan atau semua sifat-sifat yang sifat-sifat atau hal-hal yang berupa keburukan. Yang ketujuh itu tentang masalah rizki. Rizki itu adalah sebuah kepastian dan sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah. Maka yang perlu kita lakukan itu tidak lain adalah terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena meskipun takaran kita sedikit, lek Gusti lek para karo Gusti Allah, insya Allah kita diparing kanggo iso nerimu. Lek titik iso nerimu, akeh gak iso nerimu, ya padha ae. Enakan sing titik iso nerimu. Tapi sing luwih enak mana itu akeh iso nerimu. Iku tambah enak itu. Yang kedelapan, sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pijakan. Jadi rugi kita mengandalkan harta, rugi kita mengandalkan kerajaan, rugi kita mengandalkan pekerjaan, rugi ketika kita mengandalkan makhluk yang sesama kita. Karena ada zat Allah yang maha kuasa, seharusnya kita menyandarkan diri kita atau bertawakal hanya kepada Allah. Itulah 8 faedah yang diterima oleh Syekh Hatim Al-Asham ketika bertemanan dari pertemanannya bersama Syekh Al-Bakhli, ya, Syekh Al-Bakhli. Fakola makonuli ngendika sinten Syakikun, Syekh Syakik Al-Bakhli. Wafakoka mugi-mugi paring taufik utawa paring pitulung sinten Allah Ta'ala halemulu sinten Allah
ya hatimu hai hatim, semoga Allah paring pitulung maring siro ya hatimu hai hatim, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Ini saat temannya ingsun, kata Syekh Syakik ini temannya Syekh Hatim al-Asham, ini saat temannya ingsun iku kot nazar tu ningali sopo ingsun at-Taurata ing Taurat, wal Injil lan ing kitab Injil, waz Zabur lan ing kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Al-Qur'an kang bisa misah antara perkara hak lan perkara batil. Fawajatu moko nemu ingsun al-kitaba ing kitab al-arba'ata kang papat iku taduru mubun ala hadhil fawaidi ing atase ikilah faedah atsamaniyati kang 8. Faman moko utawi sapa wong iku amila bisa amal sapa man biha kelawan fawaidis samina, kana moko ono sapa man iku amilan wong kang bisa ngamalke bihadil kitab kelawan ikilah kitab al-arba'ati kang papat. Ternyata kata Syekh Syakik ketika kepada Syekh Hatim, 8 faedah yang kamu temukan dari pertemanan bersamaku itu sama persis dengan semua pembahasan yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang artinya ketika kamu bisa mencangkup mengamalkan 8 hal yang sudah kamu dapatkan dari pertemanan bersamaku, maka berarti kamu secara tidak langsung sudah mengamalkan 4 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, berarti lek iso ngamalno lu iki wis ngamalno petang kitab. Kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, kitab Nabi Dawud, lan kitab Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti rata-rata kitab itu sudah isinya seputar itu, seputar tawakal, ya, seputar rizki, seputar masalah dengki, seputar itu. Berarti sama isinya antara satu kitab dengan kitab yang lainnya itu hampir sama. Oke.